Selamat datang di Jurnal Horor ID, tempat di mana kisah nyata, legenda, dan misteri kelam dibongkar tanpa basa-basi. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Di lereng sunyi Desa Pager Gunung, sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan Kabupaten Tegal, hiduplah seorang gadis remaja bernama Ningsih. Usianya baru menginjak 17 tahun. Namun wajahnya yang teduh dan pembawaannya yang lembut membuatnya tampak jauh lebih dewasa. Rambutnya hitam panjang, sering dikuncir sederhana dengan pita lusuh peninggalan almarhum ayahnya. Ningsih bukan gadis biasa. Ia tumbuh dalam lingkungan yang masih memegang teguh adat dan larangan turun-temurun, di mana setiap langkah anak desa diatur oleh kepercayaan dan pantangan yang tak boleh dilanggar. Sekeras apapun logika mencoba menolaknya. Rumah Ningsih berdiri di ujung barat desa, dekat kebun bambu tua yang sudah lama ditinggalkan penduduk karena dipercaya menjadi tempat bersemayam makhluk halus. Rumah itu berdinding anyaman bambu dengan tiang kayu jati tua yang berderit setiap kali angin gunung bertiup. Hidup berdua dengan ibunya, Mbah Sarmi, Ningsih menjalani hari-harinya dengan rutinitas sederhana. Bangun pagi, memasak, mencuci, lalu membantu ibunya menanam cabai dan singkong di ladang kecil di belakang rumah. Ia dikenal oleh warga sebagai gadis yang penurut dan jarang bicara. Banyak orang menyayangi Ningsih, tapi juga sedikit heran karena sejak kecil ia sangat jarang terlihat bermain dengan anak-anak lain. Yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa sejak usianya 5 tahun, Ningsih dilarang keluar rumah saat matahari terbenam, bukan karena ia nakal atau sakit-sakitan, tapi karena ada sebuah rahasia kelam yang hanya diketahui ibunya dan para tetua desa. Setiap menjelang senja, ibunya akan menutup semua jendela dan pintu, menyalakan dupa kecil di sudut ruangan, lalu membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan Ningsih sendiri tak paham artinya. "Nduk," kata ibunya setiap malam, "nek wes lingsir wengi, ojo metu, ya, kui wektune danyang jagat melek. Wektune jagat liane nyawang urip koyo awakmu." Bagi Ningsih, larangan itu sudah seperti bagian dari hidup. Ia tak pernah bertanya, hanya menurut. Tapi jauh di dalam hatinya ada rasa ingin tahu yang tumbuh perlahan. Mengapa ia tak boleh keluar setelah malam? Siapa itu danyang jagat? Dan kenapa hanya dirinya yang harus mengikuti larangan itu dengan begitu ketat? Dan semua pertanyaan itu akhirnya mendapat jawabannya, tapi bukan dari mulut ibunya, melainkan dari sebuah malam yang tidak seharusnya ia lalui. Seiring berjalannya waktu, rasa penasaran dalam diri Ningsih tumbuh seperti bara dalam sekam. Setiap kali matahari mulai condong ke barat dan langit berubah jingga, ia selalu memperhatikan bagaimana ibunya mulai berubah menjadi lebih gelisah. Gerak-geriknya menjadi cepat, matanya sering melirik keluar jendela, seolah takut sesuatu datang dari balik pohon-pohon rindang di belakang rumah. Sekali Yana terlihat menggigit bibir atau menggumamkan doa yang sama berulang-ulang. "Lingsir wengi, lingsir wengi," desisnya lirih, seolah kata-kata itu punya kekuatan untuk menolak sesuatu yang hendak masuk. Bagi Ningsih, ini semua adalah misteri yang menyesakkan. Pada suatu sore, saat Ningsih sedang menyapu halaman, ia melihat seekor burung gagak hinggap di dahan mangga tua di samping rumahnya. Burung itu menatapnya tajam, matanya merah seperti bara api kecil. Tepat saat itu pula, angin dingin bertiup kencang, membawa serta bisikan asing yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah, dan seperti biasa, ibunya sudah menunggu di depan pintu dengan tatapan cemas. "Cepet masuk, Nduk, wes nyedaki wektune," ujar sang ibu sambil menarik tangannya. Di dalam rumah, suasana menjadi sangat berbeda. Aroma dupa bercampur bau minyak kelapa tua memenuhi ruangan. Lampu teplok dinyalakan lebih awal dari biasanya, dan suara jangkrik di luar terdengar jauh lebih keras dari biasanya, seolah menggantikan suasana yang seharusnya hening. "Iki wektune lingsir wengi, Nduk," kata ibunya pelan, duduk di depan altar kecil yang dipenuhi bunga melati dan cantik. "Wektu antarane jagad urip lan jagad alit. Neng wektu iki danyang jagad jagongan. Sopo wae seng metu bisa ditonton. Yen wis ditonton, ora gampang bali maneh." Namun Ningsih tak benar-benar mengerti. Ia terlalu muda untuk menyerap makna mendalam dari kata-kata itu. Ia hanya merasakan ada sesuatu yang besar
dan tak terlihat mengintai dari balik malam. Sebuah kekuatan tua yang tidak ingin dilawan, tapi justru karena ketidaktahuannya itu, benih rasa penasaran dalam hatinya mulai tumbuh menjadi sesuatu yang berbahaya. Dalam diam, ia mulai menyimpan pertanyaan, siapa sebenarnya yang datang saat Lingsir Wengi? Apa yang akan terjadi jika seseorang melanggar larangan itu? Dan apakah semua ini hanya mitos yang dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak? Malam itu, untuk pertama kalinya, Ningsih diam-diam mengintip dari celah dinding bambu rumahnya. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Kejauhan, dari arah kebun bambu yang dilarang, tampak cahaya redup berwarna kemerahan dan bayangan-bayangan bergerak dalam irama yang asing. Malam itu menjadi titik awal dari segalanya. Saat jam dinding berdentang pelan menandai pukul 9 malam, Ningsih masih duduk membatu di dekat dinding rumahnya. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari celah sempit di anyaman bambu. Celah yang biasa ia abaikan kini seperti lubang mengintip ke dunia lain. Cahaya redup yang dilihatnya tadi masih ada, bahkan kini terlihat lebih jelas. Bukan seperti obor atau lampu minyak biasa yang digunakan warga desa, tapi semacam cahaya kekuningan yang bergerak perlahan, seperti diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Namun bukan hanya cahaya yang membuatnya terpaku. Telinganya mulai menangkap bunyi-bunyian halus dari kejauhan. Sebuah melodi yang asing, tapi sangat khas. Suara gamelan. Suara yang seharusnya hanya terdengar saat ada hajatan atau upacara, adat besar. Tapi ini berbeda. Irama gamelan itu pelan, menyeret, seperti dipukul dengan tangan yang malas, namun penuh tekanan. Suara kenong dan saron menyatu dalam dentingan yang tidak harmonis, membuat bulu kuduk Ningsih berdiri. Suara itu tidak datang dari tengah desa. Ia tahu pasti, suara itu berasal dari arah hutan bambu, tempat larangan yang sejak kecil hanya boleh disebut dengan sebutan alas wingit. Ningsih mencoba menenangkan dirinya, berpikir mungkin ada warga yang sedang berlatih karawitan secara diam-diam. Tapi itu tidak masuk akal. Tidak ada yang berani mendekati hutan itu, apalagi malam-malam begini. Semua orang tahu hutan bambu itu bukan tempat sembarangan. Di sanalah konon Danyang penjaga desa tinggal, dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk dengan izin. Namun, malam itu, suara gamelan terdengar makin jelas, seolah memanggil. Tidak hanya telinganya yang menangkap nada itu, hatinya pun seperti ikut bergetar. Irama gamelan itu terasa menembus dada, memukul jantungnya secara perlahan. Dek, dek, dek. Di antara suara gamelan itu, Ningsih melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Bayangan, lebih dari satu, menari di antara batang-batang bambu yang tinggi. Mereka tidak jelas bentuknya, hanya siluet hitam keabu-abuan yang melayang, bergerak mengikuti irama gamelan. Tangan mereka terangkat, kepala menunduk, dan kaki menapak tanah dengan gerakan yang lamban namun pasti. Gerakan yang tidak seperti manusia, tapi juga tidak sepenuhnya seperti makhluk gaib. Dan yang paling aneh, mereka semua tidak memiliki wajah, hanya permukaan rata dan gelap di mana seharusnya ada mata, hidung, dan mulut. Ningsih ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya meskipun angin malam bertiup menusuk kulit. Ia memundurkan tubuhnya perlahan, tapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menahan tubuhnya agar tetap diam dan menonton. Otaknya berteriak, "Tutup matamu, pergi dari sana." Tapi tubuhnya justru mencondongkan diri lebih dekat ke celah bambu. Dan semakin lama ia menatap tarian aneh itu, semakin dalam ia tenggelam dalam rasa penasaran yang mematikan. Apa yang dilihat Ningsih malam itu bukan sekadar penampakan. Itu adalah sebuah undangan. Undangan gaib yang hanya diberikan kepada mereka yang melanggar larangan Lingsir Wengi. Meski tubuhnya gemetar dan napasnya berat, malam itu Ningsih merasa seolah ada kekuatan asing yang menggerakkan tubuhnya. Perlahan, ia berdiri dari tempatnya duduk, menyingkap pintu rumah yang hanya diganjal sebatang kayu kecil. Pintu itu berderit lirih saat dibuka, suara yang bagai jeritan kecil di tengah keheningan malam. Tak ada suara dari dalam rumah. Ibunya tampaknya sudah tertidur atau mungkin sedang bermeditasi di depan altar seperti biasa. Ini adalah kali pertama Ningsih membuka pintu rumahnya saat malam telah larut. Dan detik itu pula, hawa dingin yang menusuk langsung menyergap kulitnya, membuat jari-jarinya membeku. Langkah pertamanya terasa berat, seolah bumi enggan dilewati. Tapi satu langkah disusul langkah berikutnya.
Kaki telanjangnya menyentuh tanah lembab halaman rumah, dan tanah itu terasa seperti menarik dirinya semakin dalam. Ia terus berjalan perlahan, menyeberangi jalan setapak desa yang sepi, menuju sumber cahaya dan suara gamelan yang menghipnotisnya sejak tadi. Setiap kali angin malam berhembus, suara itu semakin jelas, seolah memanggil namanya. Ningsih. Suara itu tidak berasal dari mulut manusia, tapi dari dalam pikirannya. Sebuah bisikan yang mengalun bersamaan dengan irama gamelan, seperti simfoni arwah yang menggoda. Di sekelilingnya, desa terasa mati. Tak ada lampu rumah yang menyala, tak ada suara ayam malam, jangkrik pun mendadak bungkam. Hanya ada dirinya, udara dingin, dan suara gamelan yang membimbingnya seperti pawang memanggil. Jin. Ia menoleh ke belakang sejenak. Rumahnya tampak jauh, gelap dan diam, seperti telah ditinggalkan bertahun-tahun. Lalu ia menoleh ke depan, ke arah hutan bambu yang kini terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Kabut tipis melayang di antara batang-batang bambu, menciptakan siluet aneh yang menyerupai wajah dan tangan. Langkah Ningsih makin dekat ke tepi hutan. Di bibir alas, cahaya keemasan tampak memancar, samar tapi nyata. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, ia melihat panggung itu. Sebuah pentas kecil dari kayu tua berdiri di antara pepohonan, seperti panggung wayang yang dibangun dengan tergesa. Di atasnya, para penari tanpa wajah itu masih bergerak dalam irama pelan, mengelilingi sesuatu di tengah panggung yang tertutup kain merah darah. Di antara penari itu, ada satu sosok yang lebih tinggi, mengenakan kemben hitam dengan selendang kuning emas. Sosok itu seperti pemimpin upacara, tapi wajahnya tertutup topeng putih polos, tanpa lubang mata, tanpa ekspresi. Hanya mulutnya yang sedikit terbuka, dan dari celah itu mengalir suara lirih, menyanyikan tembang Jawa yang sangat tua, tembang yang belum pernah didengar Ningsih seumur hidupnya. Hidung Ningsih mencium bau bunga kantil dan dupa yang menyengat, bercampur bau amis seperti darah segar. Ia berdiri membeku, tidak tahu harus melangkah maju atau berbalik. Tapi hatinya sudah terlanjur terkunci. Ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus mendekat. Suatu dorongan yang bukan berasal dari pikirannya sendiri. Seperti ada entitas lain yang menuntunnya menuju panggung kematian. Saat kaki Ningsih menginjak tanah pertama di dalam kawasan hutan bambu, suasana di sekitarnya berubah drastis. Angin yang tadinya lembut berubah menjadi angin dingin yang menggigit tulang. Pepohonan bambu yang biasanya berdesir tenang kini bergerak liar. Batang-batangnya bergesekan satu sama lain, seperti ratusan suara bisikan yang menertawakan kedatangannya. Setiap langkah Ningsih disambut dengan gemeretak ranting patah dan daun. Kiring yang seolah mengirimkan pesan. Kau telah melangkah terlalu jauh. Tapi Ningsih, bagai kehilangan kendali atas dirinya, terus berjalan menuju panggung upacara itu, matanya terpaku pada sosok bertopeng putih di tengah tarian. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter dari panggung, langkah Ningsih terhenti secara tiba-tiba. Bukan karena ia takut, tapi karena tubuhnya benar-benar tak bisa bergerak. Kakinya seolah tertanam ke tanah, dan udara di sekelilingnya menjadi sangat berat. Jantungnya berdegup tidak beraturan, dan telinganya mulai dipenuhi dengan suara bisikan-bisikan yang semakin jelas. Suara-suara itu bukan bahasa manusia biasa. Bunyi aneh, seperti mantra-mantra dalam bahasa kuno, berdengung di dalam kepalanya. Dan di antara mantra itu, ada satu kalimat yang terdengar sangat jelas. Kamu pewaris, kamu yang dipilih. Tiba-tiba, seluruh penari berhenti bergerak secara bersamaan. Irama gamelan pun lenyap, menyisakan kesunyian yang sangat mencekam. Semua bayangan tanpa wajah itu menoleh ke arah Ningsih, meski tak memiliki mata. Mereka menatap, atau lebih tepatnya, memperhatikan. Suasana hening yang menyelimuti hutan, seolah menekan dada Ningsih hingga sulit bernapas. Perlahan, sosok bertopeng, di tengah panggung, maju ke arah tepi pentas, lalu menuruni anak tangga kayu tua yang mengeluarkan bunyi berderit seperti rintihan. Sosok itu berhenti tepat di depan Ningsih. Mereka berdiri berhadapan, hanya dipisahkan oleh jarak satu lengan. Mata Ningsih terpaku pada topeng putih itu, datar, kosong, tapi entah bagaimana terasa, seperti sedang menatap langsung ke dalam jiwanya. Perlahan, tangan sosok itu terangkat, mengulurkan sesuatu ke arah Ningsih. Sebuah kain kuning
lusuh dan kotor, namun terlipat rapi. Di ujung kain itu ada noda merah tua, seperti darah kering. Ningsih ragu-ragu, tapi tangannya terangkat sendiri, seperti tidak lagi dalam kendalinya, dan menerima kain itu. Begitu kain itu berpindah tangan, angin di hutan mendadak berhenti. Penari-penari lenyap dalam sekejap, suara gamelan terputus total, dan cahaya keemasan sirna seperti lilin yang ditiup. Yang tersisa hanya kegelapan, sosok bertopeng, dan Ningsih yang kini menggenggam kain yang dingin seperti tubuh mayat. Perlahan, sosok itu berbicara. Suaranya berat dan dalam, tapi terdengar jelas di telinga Ningsih, meski mulut di balik topeng itu tidak bergerak. Ingsun wis suwe ngenteni, wektune wis teka, kowe pewaris putri Danyang. Tangis bumi wis teka, lalu sosok itu menghilang begitu saja, seolah angin menghapusnya dari alam nyata. Dan Ningsih berdiri sendirian, menggenggam kain kutukan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Ningsih kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Kakinya melangkah tanpa ia sadari, seolah digerakkan oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Kain kuning yang diberikan sosok bertopeng itu kini terlipat rapi di tangannya. Meski ia tak ingat bagaimana ia melipatnya, langkahnya berat, matanya kosong, dan pikirannya berputar-putar tanpa arah. Desa sudah kembali seperti semula, sepi, gelap, dan sunyi. Tapi malam terasa lebih pekat dari biasanya. Udara pun seakan menahan napas, menyaksikan kepulangannya dari tempat yang tak seharusnya ia datangi. Saat sampai di halaman rumah, ia menemukan ibunya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat pasi. Mata ibunya merah seperti habis menangis dan tangannya gemetar saat melihat kain kuning yang digenggam Ningsih. Tanpa banyak bicara, sang ibu langsung meraih lengannya dan menariknya masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup rapat dan diganjal 2 batang kayu besar. Jendela-jendela ditutup dengan kain hitam dan lampu teplok segera dimatikan. Rumah itu berubah menjadi tempat persembunyian, seolah dunia luar tengah dilanda bencana. Di dalam rumah yang kini nyaris gelap total, sang ibu berjongkok di hadapan Ningsih. Sopo sing menehi kain iki, nduk? Suaranya pelan, namun terdengar panik. Ningsih hanya menggeleng, bibirnya kering dan tak mampu berkata-kata. Ibunya meraba wajahnya, lalu memeluknya erat. Kowe wis ditempeli. Astaghfirullah. Gusti, alah, kenapa kowe tekan panggonan wingit kuwi? Tangis ibu pecah malam itu. Tangis yang bukan hanya karena takut, tapi karena tahu bahwa sesuatu yang telah lama ia hindari, kini kembali menghantui keluarganya. Ia mengguncang tubuh Ningsih pelan, mencoba mengembalikan kesadarannya. Namun, gadis itu hanya duduk diam, menatap kosong ke arah dinding. Dalam pikirannya, suara gamelan dan bisikan-bisikan itu belum sepenuhnya hilang. Bahkan kini, bisikan itu mulai menyebut-nyebut namanya lebih sering. Ningsih, pewaris, putri alas. Ibunya kemudian berdiri dan segera membuka laci kayu tua di bawah altar keluarga. Ia mengeluarkan sebuah buku lusuh berwarna hitam dengan benang-benang merah yang menjulur dari sisi-sisinya. Buku itu terikat dengan seutas tali dari serat ijuk. Dengan tangan gemetar, ia menaruh kain kuning pemberian sosok bertopeng itu di atas buku, lalu membungkus keduanya dengan kain mori putih. Setelah itu, ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang belum pernah didengar Ningsih sebelumnya. Tapi sekuat apapun sang ibu mencoba menahan kutukan itu dengan doa dan ikhtiar, firasat buruk sudah terlalu nyata. Malam itu, rumah mereka seperti terisolasi dari dunia. Suara binatang malam lenyap dan waktu seolah berhenti. Lalu, terdengar ketukan 3 kali, pelan tapi jelas, dari arah atap rumah dan dari kain kuning yang sudah dibungkus. Mori itu, darah mulai merembes perlahan. Ketukan itu terus terdengar, pelan tapi teratur, seperti ritme drum kematian yang menghantui malam. 3 kali, jeda, lalu 3 kali lagi. Ningsih dan ibunya saling berpandangan dalam gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu teplok yang nyaris padam. Wajah ibunya pucat dan mata tuanya menyimpan teror yang selama ini disembunyikan. Iki dudu uwong, nduk, gumamnya lirih. Sing ngetok kuwi dudu uwong. Tubuh Ningsih mulai gemetar. Tangannya dingin, peluh dingin membasahi tengkuk dan punggungnya.
Namun tubuhnya tak mampu bergerak. Ada semacam tekanan dari luar yang membuat udara di dalam rumah semakin menyesakkan. Seperti ada tangan tak kasat mata yang perlahan-lahan meremas dinding rumah, mempersempit ruang dan menghimpit jiwa mereka. Ketika ibunya beranjak untuk mengambil kendi berisi air bunga 7 rupa di dekat altar, suara ketukan berhenti mendadak. Kesunyian kembali menyelimuti rumah. Tapi hanya sebentar. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara langkah kaki yang menyeret. Suara itu tidak seperti langkah manusia biasa. Lebih berat, lebih pelan, dan menyeret seperti kaki lumpuh yang dipaksakan untuk berjalan. Ningsih memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tapi suara itu semakin dekat. Dari dapur ke ruang tengah, dan sekarang berhenti tepat di balik pintu kamar mereka. Sang ibu segera mengguyurkan air bunga ke seluruh ruangan sambil membaca doa-doa. Mulutnya terus komat-kamit, berusaha menahan sesuatu yang tak diinginkan masuk ke dalam ruang sakral itu. Namun, Ningsih melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Dari sela-sela bawah pintu kamar muncul bayangan kaki. Bukan kaki manusia biasa. Kaki itu panjang, kurus, dan berwarna abu-abu pucat seperti daging yang telah lama membusuk. Jari-jarinya panjang dan bengkok dengan kuku-kuku hitam yang menusuk lantai kayu. Bayangan itu diam, lalu perlahan terdengar suara napas berat dari balik pintu. Napas yang dalam dan menyeramkan, seperti berasal dari paru-paru yang penuh air. Sang ibu menoleh, wajahnya tegang. "Omah iki ora aman maneh, kowe kudu lunga Ningsih," katanya setengah berteriak. Tapi sebelum ia bisa membuka jendela untuk kabur, kain kuning yang telah dibungkus Mori tadi tiba-tiba bergetar hebat. Bungkusannya bergerak sendiri, memantul-mantul, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Lalu kain putih itu sobek perlahan, dan dari celah robeknya, asap hitam pekat keluar mengepul, menyesaki ruangan dengan bau busuk yang menusuk hidung, bau kematian. Ningsih berteriak, suara tangisnya pecah bersamaan dengan suara benda jatuh dari atas loteng. Ibunya mencoba melindunginya, tapi tubuh Ningsih terhempas ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat. Matanya mendelik, dan ia mulai merasakan seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Ada yang masuk, ada yang mencoba mengambil alih, dan dari dalam asap hitam itu muncul suara lirih yang mengerikan. "Ragamu, wis dakare pake suwe." Tubuh Ningsih mulai kejang-kejang di lantai. Matanya memutar ke atas, hanya putihnya yang terlihat, dan dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi suara gadis remaja, melainkan suara berat yang bergema, seperti berasal dari dalam gua yang dalam. Suara itu bukan sekadar mengerang, tapi mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti ibunya. Bahasa kuno, kasar, dan penuh kemarahan. Udara di dalam kamar bergetar setiap kali suara itu keluar dari mulut Ningsih. Dinding rumah berderak, kayu-kayu tua seperti akan lepas dari tempatnya. Ibunya menangis histeris. Ia berusaha menahan tubuh putrinya yang menggeliat tak beraturan. Tapi kekuatan dari dalam Ningsih jauh melampaui tenaga manusia biasa. Gadis itu membentur lantai, lalu mendadak melayang beberapa senti dari tanah. Tubuhnya melengkung ke belakang seperti patah. Di langit-langit kamar muncul bercak-bercak hitam yang menyebar seperti darah yang menetes dari atas. Simbol-simbol asing berputar-putar seperti lingkaran pemanggil setan, mulai terbentuk dari bayangan asap di sekeliling mereka. Ya Allah, Gusti, paringi kawelasan. Ibunya menggenggam tasbih dan mencelupkan bunga melati ke air, lalu mengguyurkannya ke tubuh Ningsih. Tapi air itu malah mendidih saat menyentuh kulit sang anak. Asap mengepul dari tubuhnya dan Ningsih berteriak, tapi itu bukan jeritan kesakitan, itu tawa. Tawa dingin dan panjang yang keluar dari mulutnya sambil tubuhnya terangkat makin tinggi sampai kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Mata putihnya kini bersinar merah samar. Tangan dan kakinya terentang, tubuhnya menggantung seperti sedang disalib. Kemudian ia menoleh perlahan, menatap ibunya. "Ibu." Suara itu terdengar dari mulut Ningsih, namun jelas bukan miliknya. "Wis wayahe."
membayar kabeh dosamu. Sang ibu jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar, tapi tak mampu berkata apa-apa. Tangisnya hanya tersendat di tenggorokan. Ia tahu, roh yang kini merasuki Ningsih bukan roh sembarangan. Ini bukan jin biasa. Ini adalah roh kuno, leluhur dari kerajaan gaib yang dulu pernah disembah di wilayah selatan Tegal. Roh penjaga tanah wingit yang pernah diingkari oleh nenek moyang mereka sendiri. Langit-langit rumah berderak keras dan debu beterbangan. Dari atap, sesuatu jatuh. Sebuah tengkorak, utuh, berlumuran tanah basah dan rambut panjang yang masih melekat. Tengkorak itu jatuh tepat di depan sang ibu, dan dari dalam rongganya keluar suara tawa yang sama. Disusul bisikan, "Gusti alas ora, lali." Suara gamelan kembali terdengar, samar, dari luar rumah. Irama yang sama, pelan, memanggil. Suasana malam berubah drastis, angin berhembus keras, pohon-pohon bambu bergoyang liar, dan langit menjadi merah darah. Kain kuning pemberian sosok, bertopeng kini melayang sendiri, membungkus tubuh Ningsih yang masih tergantung seperti pakaian kebesaran. Dan dari lantai muncul retakan besar. Retakan itu membentuk simbol kuno, membara merah seperti bara api neraka. Ibu Ningsih hanya bisa menangis, bersimpuh di lantai, sambil merapal doa dengan suara gemetar. Tapi dalam hatinya, ia tahu malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah awal dari kebangkitan kutukan lama. Kutukan yang akan menyeret mereka bukan hanya ke dalam kegilaan, tapi ke alam yang lebih gelap dari kematian. Tak hanya rumah Ningsih yang terguncang malam itu. Seluruh desa seolah ikut merasakan getaran kutukan yang bangkit. Para penduduk yang masih terjaga mulai keluar dari rumah masing-masing, menatap langit yang berubah warna menjadi merah gelap, seperti diselimuti darah yang mengalir di balik awan. Angin berputar-putar di atas hutan bambu, menciptakan pusaran yang mengangkat dedaunan dan debu, seakan ada sesuatu yang besar tengah bangkit dari peraduannya. Suara gamelan yang semula hanya terdengar samar kini menggema di seluruh penjuru desa tanpa sumber yang jelas. Tak ada gamelan yang dimainkan, namun bunyinya begitu nyata, menciptakan suasana magis dan mengerikan. Orang-orang tua di desa segera menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Mereka mengenali tanda-tanda ini, suara gamelan gaib, langit berdarah, dan udara yang terasa berat seperti menekan dada. Beberapa di antara mereka bahkan langsung menuju ke sumur tua di tengah desa, tempat keramat yang selama puluhan tahun tidak pernah dibuka. Di sana, seorang sesepuh desa bernama Mbah Karyo, yang dikenal sebagai penjaga naskah leluhur, menggali kitab tua dari dalam peti batu. Wajahnya kaku saat melihat simbol di langit. Itu adalah lambang Rajapati alas Kendal Payung, sosok gaib yang dipercaya sebagai danyang pelindung dan penghukum yang telah dikunci oleh leluhur mereka sejak zaman penjajahan. Anak itu, anak perempuan yang dirasuki. Dia pewaris darah lama, ucap Mbah Karyo dengan suara berat. Tangannya gemetar saat membalik halaman kitab yang penuh tulisan aksara Jawa kuno. Di salah satu halaman, ada ilustrasi perempuan berpakaian kain kuning, berdiri di tengah lingkaran api, dengan mata merah menyala dan bayangan makhluk bersayap hitam di belakangnya. Persis seperti yang terjadi pada Ningsih, warga desa mulai panik. Beberapa mencoba melarikan diri keluar desa, tapi mendapati jalan-jalan tertutup kabut pekat dan pohon-pohon tumbang secara misterius. Mereka terjebak, desa seolah dililit kekuatan gaib yang tak mengizinkan siapapun keluar. Anak-anak menangis, hewan peliharaan menjerit tanpa sebab, dan sumur-sumur mulai memancarkan air hitam berbau anyir. Seorang wanita tua mendadak kerasukan di dekat balai desa, berteriak-teriak sambil menari seperti dalam kesurupan jatilan, lalu pingsan dengan mata terbuka lebar dan lidah terjulur. Sementara itu, di rumah Ningsih, suara tawa iblis masih menggema. Tubuhnya kini tak hanya tergantung, tapi mulai menyatu dengan kekuatan yang keluar dari simbol retakan di lantai. Kain kuning di tubuhnya menempel seperti kulit kedua. Rambutnya menjuntai panjang dan wajahnya berubah, tak lagi seperti Ningsih. Pipi menipis, kulit membiru keabuan, dan mata bersinar merah menyala, seolah menatap langsung ke jiwa siapapun yang melihatnya. Ibunya hanya bisa berdoa sambil menggigil ketakutan, menyadari bahwa Ningsih yang dulu ia kenal
sudah tidak ada lagi. Putrimu wis didadai kakek cangkeming pepati. Kalimat itu terdengar di seluruh desa, entah dari mana asalnya. Tapi semua orang mendengarnya. Dan semua paham, desa mereka telah ditandai. Malam itu menjadi malam pertama dari 7 malam kutukan, malam pembuka. Dan mereka semua tahu, yang paling mengerikan belum dimulai. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun warga yang bisa tidur. Balai desa kini berubah menjadi tempat berkumpul para sesepuh dan orang-orang yang dianggap memiliki ilmu spiritual. Mbah Karyo memimpin rapat darurat dikelilingi belasan orang tua, dukun, dan penjaga adat yang selama ini hidup dalam diam. Di tengah-tengah lingkaran mereka dibentangkan peta kuno desa dan selembar kain putih yang bergambar simbol pelindung. Lilin-lilin menyala di sekeliling ruangan dan kemenyan mengepul di setiap sudut, menciptakan aroma tebal dan menusuk hidung. Doa-doa dirapal dalam bahasa kuno, mencoba menembus lapisan kegelapan yang tengah membungkus desa. Kita harus memutus hubungan antara roh itu dan wadahnya, ucap Mbah Karyo sambil menatap titik merah di peta yang menunjukkan rumah Ningsih. Tapi kita harus cepat. Yen tekan wengi kaping loro, ora mung dheweke sing bakal dadi tumbal. Seluruh desa bakal dikorbankan. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Tak ada yang berani menjawab. Semua paham, menghadapi kekuatan seperti ini bukan perkara sembarangan. Ini bukan hanya kutukan, tapi warisan kelam dari perjanjian yang tak pernah ditebus. 3 orang ditunjuk untuk menjadi utusan. Mereka adalah Pak Darmo, seorang dukun sepuh yang pernah menyembuhkan kerasukan massal, Bu Ratmi, penjaga pusaka keris, desa, dan Ki Parmin, lelaki tua yang hidup menyendiri di pinggir hutan dan konon bisa berbicara dengan arwah leluhur. Ketiganya diperlengkapi dengan air doa, bunga 7 rupa, dan sesajen lengkap. Mereka berjalan kaki menuju rumah Ningsih yang jaraknya hanya 3 petak ladang dari balai desa, melewati jalan kecil yang kini dipenuhi kabut. Namun semakin dekat ke rumah itu, udara berubah drastis. Suhu menurun tajam seperti musim kemarau yang dilanda angin kematian. Pepohonan di sepanjang jalan bergoyang liar, padahal angin tak bertiup. Langit tetap merah, tapi kini mulai muncul kilatan petir hitam. Kilatan tanpa suara, namun memancarkan rasa takut yang menusuk sampai ke tulang. Saat mereka tiba di depan rumah, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini nadanya berbeda, lebih cepat, lebih liar. Seperti irama perang, pintu rumah terbuka perlahan, seperti disambut. Di dalam, mereka melihat Ningsih duduk bersila di tengah ruangan yang dipenuhi asap. Matanya tertutup, tapi bibirnya tersenyum kecil. Di sekelilingnya ada lingkaran darah dan potongan-potongan bunga layu yang berputar sendiri di udara. Dari dinding rumah, bayangan-bayangan bergerak sendiri, tak mengikuti logika cahaya. Suara-suara berbisik terdengar dari setiap sudut, mencampur bahasa Jawa kuno dengan suara-suara binatang yang tak dikenal. Pak Darmo mengangkat botol air doa dan memercikkannya ke arah Ningsih. Tapi air itu langsung menguap sebelum sempat menyentuh tubuh gadis itu. Bu Ratmi mencoba membaca mantra pelindung, namun tiba-tiba tenggorokannya tercekat dan ia muntah darah. Ki Parmin berusaha masuk ke dalam lingkaran darah, namun terhempas mundur oleh angin kencang yang muncul entah dari mana. Mereka bertiga menyadari satu hal. Roh yang merasuki Ningsih bukan hanya kuat, tapi juga sudah mulai menyatu dengan tubuhnya. Ningsih wis ora ana, sing ono saiki, kuwi pewaris alas sing wis ngenteni atusan tahun. Gadis itu membuka matanya perlahan, 2 cahaya merah menyala dari balik kelopak matanya. Ia menatap ketiganya, lalu tersenyum lebar. Kowe tele dadi kurban sing sepisanan. Ketiga utusan yang dikirim untuk menyelamatkan Ningsih terhempas keluar dari rumahnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Tubuh mereka terpelanting keras ke jalan tanah, seperti dilempar oleh tangan raksasa. Pak Darmo terkapar dengan tubuh kaku, matanya terbuka lebar, namun tak menunjukkan tanda kehidupan, seperti boneka dengan nyawa yang dihisap. Bu Ratmi menggigil hebat sambil menggenggam keris pusaka yang kini meleleh seperti lilin. Dan Ki Parmin, yang paling tua di antara mereka, terbatuk keras. Dari mulutnya keluar pasir dan serangga kecil, tanda bahwa tubuhnya mulai dikendalikan oleh sesuatu yang bukan manusia. Warga yang melihat kejadian itu berlarian panik. Suasana di desa semakin mencekam. Anak-anak digiring masuk ke rumah, pintu,
dan jendela dikunci rapat, sementara para lelaki berjaga dengan obor dan bambu runcing. Tapi semua itu sia-sia. Rumah-rumah mulai diganggu oleh kehadiran tak terlihat. Guci pecah sendiri, lampu minyak padam mendadak, bayangan berjalan di dinding. Meskipun tak ada satu pun orang. Beberapa warga bahkan mulai mendengar suara tangisan dari sumur dan suara langkah kaki di atas genteng mereka. Padahal tidak ada siapapun di sana. Di rumah Ningsih, keadaan jauh lebih menyeramkan. Tubuh gadis itu kini berubah sepenuhnya. Kulitnya pucat seperti mayat yang tenggelam berhari-hari. Matanya tidak lagi merah menyala, melainkan hitam legam seperti lubang tak berdasar. Dari kakinya tumbuh akar-akar kecil yang menyebar di lantai kayu rumah, merambat cepat seperti seluruh hidup. Akar itu menyusup ke tanah, menghisap sesuatu dari dalam bumi. Setiap kali akar itu menyentuh permukaan baru, terdengar suara rintihan, seolah tanah itu menyimpan rasa sakit. Ibunya, yang masih hidup namun hampir gila, hanya bisa terduduk di pojokan. Ia tak bisa menangis lagi, suaranya habis, matanya bengkak, dan rambutnya rontok satu persatu. Namun ia tak bisa pergi, seolah kakinya menancap pada lantai. Sebuah tali gaib yang tak terlihat mengikatnya pada takdir anaknya. Ia tahu, ini semua salahnya. Ia yang membuka jalan bagi roh itu untuk masuk, karena keserakahannya, karena ingin anaknya cepat sembuh dan bisa hidup layak. Tapi kini ia melihat sendiri, bukan hanya anaknya yang direnggut, seluruh desa dipertaruhkan, aroma anyir darah mulai memenuhi udara. Di beberapa titik desa, warga mulai kerasukan satu persatu. Tidak seganas Ningsih, tapi cukup untuk menyebabkan kekacauan. Seorang ibu muda tiba-tiba membanting anaknya sendiri hingga tewas, lalu tertawa dan menggantung dirinya di pohon pisang. Seorang lelaki tua mengiris perutnya sendiri, lalu menulis simbol-simbol aneh dengan darahnya di dinding rumah. Desa Tegal itu, yang sebelumnya damai dan sunyi, kini berubah seperti naskah ngeri dari kitab hitam. Mbah Karyo yang menyaksikan semua ini dari kejauhan hanya bisa menunduk. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena penyesalan. Ia tahu, ini bukan sekadar akibat dari kesalahan satu keluarga. Ini adalah karma kolektif. Dosa para leluhur yang menyembah entitas demi kekuasaan ratusan tahun lalu kini menuntut bayaran. Dan Ningsih, gadis itu kini menjadi titik pusat kekuatan. Dari tubuhnya terpancar aura gelap yang merambat ke seluruh penjuru desa, menular melalui tanah, angin, bahkan suara. Setiap malam semakin larut, semakin banyak nyawa yang direnggut. Malam pertama baru saja berakhir, dan fajar yang datang tidak membawa harapan, tapi bisikan. Durung rampung, telung wengi meneh. Ketika fajar datang, matahari tidak bersinar. Seperti biasa, cahayanya terhalang kabut kelabu pekat yang menggantung berat di atas desa. Suara ayam jantan pun terdengar serak dan pendek, seolah takut membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya terbangun. Udara pagi bukan membawa kesegaran, melainkan aroma besi karat dan dupa terbakar. Desa Tegal tak lagi seperti desa biasa. Ia seperti tubuh tua yang diserang penyakit, menunggu ajal yang lambat, namun pasti. Di balik segala kekacauan itu, seorang remaja laki-laki bernama Raka terbangun dari tidur panjangnya dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia baru kembali dari kota 2 hari lalu untuk menjenguk ibunya yang sakit. Malam sebelumnya, ia pingsan karena terjebak kabut saat mencoba mencari jalan keluar dari desa. Kini, setelah tidur tanpa sadar selama hampir 12 jam, ia terbangun dengan satu hal aneh dalam pikirannya, sebuah mimpi, atau lebih tepatnya, sebuah penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat seorang perempuan tua berpakaian putih duduk di bawah pohon beringin raksasa, memintanya datang ke lokasi tersebut sebelum malam kedua tiba. Perempuan itu memegang sebuah buku kulit dengan tulisan aksara Jawa kuno, dan di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan tak berbentuk yang terus berbisik. Wektune durung entek, turu wis cukup, saiki obah. Awalnya Raka mengira itu hanya bunga tidur. Namun ketika ia bangkit dan berjalan ke depan rumah, pandangannya langsung tertuju ke arah utara, tempat pohon beringin besar berdiri, tepat di tengah kompleks pemakaman tua yang sudah lama ditinggalkan warga. Yang membuat bulu kuduknya meremang adalah ia belum pernah ke sana, tapi dalam mimpinya ia tahu betul jalan menuju tempat itu. Setiap detailnya, seolah sudah pernah ke sana berulang kali.
Rasa penasaran dan dorongan kuat dari dalam hatinya membuat Raka memutuskan untuk pergi. Ia tak memberitahu siapapun, hanya membawa senter, tas kecil, dan sebotol air doa pemberian ibunya. Jalanan yang ia lalui terasa asing, meskipun ia tahu ini masih bagian dari desa. Rumah-rumah yang ia lewati terlihat lebih gelap dan tak bernyawa, seperti ditinggalkan puluhan tahun lalu. Di beberapa tempat, ia melihat bekas darah di tanah dan boneka rusak yang menggantung di pohon dengan tali rafia. Angin pagi membawa suara, bisikan samar. "Tulung aku durung siap mati." Setibanya di pemakaman, ia langsung mengenali pohon beringin tua itu. Besar, angker, dan dipenuhi kain kafan robek yang tertancap di tanah sekelilingnya. Di bawah pohon itu, perempuan dalam mimpinya telah menunggu. Ia tak bicara dengan mulut, tapi Raka bisa mendengar suara di dalam kepalanya. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Santi, penjaga batas antara alam nyata dan gaib di desa tersebut. Dulu, ia dikubur hidup-hidup karena dianggap membawa ajaran sesat. Padahal, ia justru satu-satunya yang tahu cara mengunci roh alas, kendal payung kembali ke dalam segel aslinya. Nyai Santi mengatakan bahwa roh yang merasuki Ningsih bukan bisa dikalahkan, tapi hanya bisa dikunci kembali. Namun untuk itu, dibutuhkan 3 benda keramat yang telah disebar secara tersembunyi oleh leluhur desa. Keris angin setra, topeng kayu wesi aji, dan cermin rawa tapak limo. Ketiganya harus dikumpulkan sebelum malam keempat tiba, atau seluruh desa akan tenggelam secara metafisik, menghilang dari peta dunia manusia. Raka mengangguk perlahan, masih tak percaya bahwa nasib seluruh desa sekarang ada di tangannya. Tapi saat Nyai Santi menyentuh dahinya, tubuhnya seketika tergetar. Dalam sekejap ia bisa melihat wajah Ningsih, atau lebih tepatnya, wajah makhluk yang kini menempati tubuh gadis itu. Dan untuk pertama kalinya, Raka menyadari, yang mereka hadapi bukan sekadar roh penasaran. Ini adalah entitas pemakan darah yang dibangkitkan dari rahim tanah hitam, dan Ningsih hanya permulaan. Setelah menerima tugas dari Nyai Santi, Raka pun turun dari bukit pemakaman dengan langkah berat. Di tangannya kini tergenggam sebilah kain putih tua bertuliskan huruf Jawa kuno yang berisi petunjuk menuju tempat pertama, keris angin setra. Konon keris itu dahulu digunakan untuk mengunci gerbang gaib alas kendal payung dan disimpan dalam peti batu di punden Gunung Lanang, sebuah bukit kecil yang sudah dianggap angker sejak zaman penjajahan. Tak seorang pun berani mendekat karena katanya, setiap malam Selasa Kliwon terdengar suara jeritan perempuan dan bayangan berkepala binatang melintas di antara pepohonan. Jalan menuju Gunung Lanang tidak mudah. Kabut gelap menyelimuti sepanjang jalan setapak dan semua jalur kompas maupun GPS di ponsel Raka berhenti bekerja. Aneh, padahal tadi pagi ponselnya masih bisa menangkap sinyal. Kini, satu-satunya panduan hanyalah bisikan samar Nyai Santi dalam benaknya. Suara itu menuntunnya selangkah demi selangkah, membimbing ke arah yang seharusnya. Tengen lurus meneng, saiki melayu. Dan setiap kali ia ragu, angin akan berhembus dingin ke telinga kirinya, seolah ada roh yang mendorongnya. Sesampainya di kaki bukit Gunung Lanang, suasana berubah drastis. Udara mendadak menjadi tebal dan sulit dihirup, seperti ada sesuatu yang menyelimuti paru-paru. Hutan di sekitarnya dipenuhi akar-akar gantung yang bergerak pelan, seolah bernapas. Suara burung hilang, digantikan oleh dengungan pelan seperti puluhan orang yang berdoa bersama dalam bahasa asing. Raka menelan ludah, tangannya gemetar saat menginjak anak tangga batu yang menanjak ke atas bukit. Di pertengahan perjalanan, ia dihentikan oleh sosok bayangan tinggi besar tanpa wajah. Sosok itu hanya berdiri diam, menutup jalan. Raka mencoba berbicara, namun tak ada jawaban. Ia mencoba berbalik, tapi jalan di belakangnya telah hilang, diganti kabut pekat yang memantulkan bisikan-bisikan menyesatkan. Dalam ketegangan itu, kain putih petunjuk dari Nyai Santi di tangannya mulai menyala samar. Tulisan-tulisan di atasnya tampak hidup, mengalir seperti darah, dan satu kalimat muncul jelas. Wani urip, kudu wani ngadepi. Raka menatap sosok hitam itu dan melangkah maju dengan tangan mengepal. Anehnya sosok itu tidak menyerang. Ia hanya perlahan menghilang, menyatu dengan udara, seperti menguji keberanian Raka.
Lalu jalanan terbuka kembali dan Raka melanjutkan pendakiannya hingga mencapai puncak bukit. Di puncak itu berdiri sebuah batu besar dengan ukiran kuno dan simbol matahari terkunci. Di bawahnya terdapat celah sempit yang memancarkan cahaya kehijauan dari dalam. Tanpa ragu, Raka masuk ke celah itu dan merayap turun. Di dalamnya terdapat ruang kecil berbentuk lingkaran, penuh dengan tulang belulang dan lilin yang sudah lama mati. Di tengah ruangan itu, di atas batu persegi, terletak sebuah keris dengan gagang berbentuk angin melilit, tertancap di seonggok kepala kerbau yang sudah menghitam. Saat Raka menyentuh gagang keris itu, ruangan tiba-tiba bergetar. Dinding batu memancarkan cahaya merah dan suara jeritan menggema dari segala arah. Tubuh Raka kaku, matanya menutup sendiri, dan ia melihat sekelebat kilas balik. Sepasang dukun muda yang bertarung melawan makhluk hitam bertanduk, suara tangisan bayi, dan sebuah janji terkutuk yang dipatri ke tanah Gunung Lanang. Lalu, semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, keris sudah berada di tangannya, tapi darah menetes dari gagangnya, dan telapak tangannya terluka seolah digigit. Keris angin setra telah memilih tuannya, dan itu berarti Raka tak bisa mundur lagi. Raka turun dari Gunung Lanang saat matahari hampir tenggelam, namun langit tampak kelam seperti malam sudah datang. Angin berdesir dingin menembus tulang, membawa aroma busuk seperti bangkai yang membusuk lama. Di genggamannya, keris angin setra bersinar redup, seolah memahami bahwa tempat yang akan dituju penuh dengan aura kematian. Ia berjalan cepat menyusuri, jalan setapak menuju desa, tapi langkahnya terasa berat. Bukan karena lelah, melainkan karena udara sekitar makin menekan, seperti berjalan di dasar laut. Ketika akhirnya sampai di batas desa, pemandangan di depannya membuat jantungnya hampir berhenti. Desa Tegal telah berubah drastis hanya dalam sehari. Atap-atap rumah dipenuhi jelaga hitam. Dinding-dinding dipenuhi coretan aneh dengan darah. Di setiap sudut jalan terlihat patung manusia, tapi bukan patung biasa. Itu adalah warga desa yang membatu dalam ekspresi terakhir mereka. Ketakutan, berdoa, atau berteriak. Mereka seperti dibekukan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan dari kejauhan, terdengar suara terompet panjang, bukan seperti bunyi alat musik, tapi seperti panggilan untuk arwah. Raka melangkah pelan melewati tubuh-tubuh membatu itu, berharap ada yang masih hidup. Namun tiap kali ia mencoba mendekat, udara menjadi lebih dingin, dan jantungnya berdegup tak karuan. Kemudian di pojok pertigaan desa, ia melihat seseorang, Bu Asi, ibu dari Ningsi. Tubuhnya duduk bersila di depan rumah, matanya menatap kosong ke tanah. Rambutnya putih seluruhnya, dan mulutnya bergerak-gerak tanpa suara. Namun saat Raka menyentuh bahunya, tubuh itu roboh, ringan seperti boneka jerami, dan dari dalam rongganya keluar puluhan ulat kecil berwarna hitam. Bu Asih telah lama ditinggalkan jiwanya. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Saat itulah, di angin sore yang dingin, terdengar suara lirih, nyanyian lagu dolanan kuno Jawa. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul. Suaranya datang dari rumah Ningsi. Pelan, namun menghantui. Rumah itu kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Gentengnya telah ditumbuhi lumut merah. Jendela-jendela terbuka sendiri, dan tirai yang berkibar menunjukkan siluet seseorang berdiri di dalam. Raka tahu entitas itu menantinya. Ia adalah bagian dari rencana. Ia tak bisa mundur. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam keris dan melangkah, mendekat. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Dari tanah di hadapannya, tangan-tangan hitam muncul meraih kakinya. Mereka bukan bayangan, tapi tangan betulan, berbau tanah basah dan darah. Raka menjerit, mencoba mengayunkan keris. Setiap kali keris itu mengenai salah satu tangan, mereka menghilang jadi abu. Namun semakin banyak ia tebas, semakin banyak pula yang muncul. Mereka mencoba menariknya ke dalam tanah, mengajaknya bergabung dengan mereka, para jiwa yang sudah tertelan oleh kutukan. Saat itu, suara Nyai Santi terdengar kembali dalam kepalanya, lebih jelas dari sebelumnya. Kerismu bukan untuk membunuh, tapi untuk membuka. Bukalah jalur ke cermin. Raka teringat.
Benda kedua adalah cermin rawa tapak limo. Sebuah cermin kuno yang konon hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah dibuka mata batinnya oleh keris. Dengan napas tersengal, Raka menancapkan keris ke tanah di hadapannya, dan tanah itu langsung mereka. Cahaya hijau menyembur dari celahnya, dan tangan-tangan hitam itu meleleh satu persatu. Ia terduduk di tanah, lemas, namun selamat. Dan dari kilau cahaya yang masih tersisa, tampak bayangan sebuah rawa jauh di selatan desa. Raka tahu itulah tujuan berikutnya. Namun kini, ia menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Setiap langkahnya, setiap benda yang ia temukan, makin menarik perhatian entitas dalam tubuh Ningsih. Dan malam kedua baru saja dimulai. Langit malam semakin pekat ketika Raka mulai menapaki jalan setapak menuju selatan, ke arah rawa tapak limo. Tempat itu sudah lama ditinggalkan warga, dianggap sebagai wilayah terlarang. Konon katanya, rawa itu terbentuk dari 5 tapak kaki makhluk gaib yang turun dari langit untuk mencari korban manusia. Airnya tak pernah jernih, selalu keruh seperti lumpur darah, dan siapapun yang menatap bayangannya terlalu lama akan melihat wajahnya sendiri saat mati. Dengan hanya bermodal cahaya dari keris yang kini memancar samar, Raka menyusuri jalan setapak yang dipenuhi akar dan ranting menjulur. Setiap langkahnya terasa diawasi, seolah pohon-pohon berbisik dan memantau geraknya. Angin bertiup tidak wajar, datang dari berbagai arah dalam satu waktu. Lalu, suara-suara itu kembali muncul, suara tawa anak-anak, tangisan bayi, dan jeritan perempuan. Suara-suara itu membentuk satu irama, mengarahkan Raka seperti sebuah komposisi musik neraka. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Ningsih. Gadis itu berdiri di tengah jalan, mengenakan baju tidur putih, yang sama seperti malam terakhir ia terlihat. Wajahnya pucat, matanya hitam legam tanpa bola mata. Ia tersenyum, pelan namun menghantui, lalu berkata dengan suara pelan, "Kowe nggolet aku toh, aku kangen." Raka tahu ini bukan Ningsih yang sebenarnya. Ini ilusi, tapi hatinya tetap tergores. Sebelum semua ini terjadi, Ningsih adalah sahabat kecilnya, satu-satunya teman yang mau bicara dengan Raka saat ia sering ditinggal ayahnya keluar kota. Kini, wajah yang dulu ceria itu telah menjadi topeng kegelapan. Ia menggenggam keris erat-erat dan memayaikan masa. Ketika ia buka kembali, Ningsih telah menghilang, digantikan oleh kabut pekat yang menjalar di tanah. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di tepi rawa tapak limo. Pemandangan di hadapannya seperti mimpi buruk. Air rawa bergelombang sendiri, meski tidak ada angin. Di tengah rawa ada sebuah gubuk kayu reyot yang nyaris tenggelam. Di dalamnya, begitu kata Nyai Santi, terdapat cermin rawa, benda keramat yang menyimpan rahasia tentang siapa saja yang telah terikat, kutukan gaib dari tanah desa. Raka tahu, untuk sampai ke gubuk itu, ia harus menyeberang air rawa. Tapi tak ada perahu, dan jembatan kayu yang dulunya ada sudah patah dan tenggelam. Ia tak punya pilihan lain. Dengan nekat, ia melangkah ke dalam air. Saat kakinya menyentuh permukaan, dingin luar biasa merambat cepat ke seluruh tubuhnya. Dan air itu seolah hidup. Di bawah kakinya, ia bisa merasakan gerakan. Tangan-tangan mungil meraba kulitnya, mencoba menariknya tenggelam. Ia menggigit lidahnya sendiri untuk tetap sadar dan meneruskan langkah. Tiap langkah di dalam air seperti berjalan di genangan mayat. Bau busuk darah dan bangkai bercampur lumpur memenuhi udara, tapi gubuk itu semakin dekat. Dalam langkah terakhirnya sebelum mencapai pintu, sesuatu menancap di kakinya, seperti paku besar yang tertanam di dasar rawa. Ia menjerit, namun terus menarik tubuhnya ke atas lantai gubuk. Begitu masuk, hawa berubah drastis, hening, sunyi total. Di dalam gubuk itu hanya ada satu benda, cermin besar yang ditutupi kain merah. Perlahan, dengan napas memburu, Raka membuka kain tersebut. Bayangannya muncul, tapi bukan wajahnya hari ini. Ia melihat dirinya berlumuran darah, dengan mata putih kosong, dan keris menancap di dadanya sendiri. Di belakangnya terlihat sosok Ningsih berdiri, menangis sambil memegang topeng kayu. Lalu, dari cermin itu, terdengar suara. "Wektumu meh, entek Raka."
Siji maneh, lan kabeh bakal sirna. Cermin itu tidak hanya menunjukkan nasib, ia adalah peringatan. Dan mungkin juga jalan keluar. Dengan napas memburu dan kaki penuh luka, Raka memanggul cermin rawa keluar dari gubuk. Beratnya tidak masuk akal. Seolah bukan hanya kaca, tapi berisi jiwa-jiwa yang belum tenang. Setiap kali Raka menyentuh permukaannya, kilatan gambar asing muncul. Bayi menangis di dalam kendi, laki-laki tergantung di pohon asem, dan wajah perempuan, tuasa yang setengah terbakar. Semuanya muncul dan menghilang secepat kilat. Ia tahu, cermin ini bukan sekadar benda keramat. Ini adalah pintu, dan sekarang pintu itu perlahan mulai terbuka. Saat ia kembali menyeberangi rawa, air tidak lagi dingin, tapi mendidih pelan. Gelembung-gelembung darah naik ke permukaan, dan bisikan-bisikan mulai lebih jelas terdengar. Mereka, Ida memanggil namanya, dengan nada sedih dan putus asa. Raka, tulung, Raka, tulung aku. Seolah ada puluhan jiwa yang terperangkap di dalam cermin, meminta dilepaskan. Namun Raka tahu, membebaskan mereka tanpa pengetahuan lengkap bisa menjadi bencana lebih besar dari kutukan itu sendiri. Setelah keluar dari rawa, ia berjalan tertatih menyusuri hutan. Tapi kali ini, dunia seolah berubah. Langit merah gelap, awan menggantung rendah seperti daging mentah. Pohon-pohon kini memiliki mata, mata yang bergerak, menatap, dan berkedip saat ia melewati mereka. Sesekali, dari sela pepohonan, muncul wajah-wajah samar menyerupai warga desa, menjerit dalam diam, dengan lidah menjulur panjang hingga menyentuh tanah. Raka berlari, tapi saat ia hampir mencapai pematang sawah tempat biasa desa terlihat dari kejauhan, dunia tiba-tiba membalik. Ia jatuh terjerembab ke tanah, dan saat membuka mata, ia tidak lagi berada di hutan, melainkan di rumahnya sendiri. Tapi rumah itu sunyi, kosong, dan berlumuran darah. Ia berjalan menyusuri lorong dan menemukan dirinya sendiri tidur di atas ranjang. Wajahnya pucat, mata terbuka, namun tak bernyawa. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Perlahan ia berbalik dan melihat Ningsih berdiri memegang cermin yang sama. Namun bayangan dalam cermin menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Raka dan Ningsih sedang dikurung dalam sebuah lingkaran api. Di sekeliling mereka, para dukun tua menari dengan topeng kayu, mengucapkan mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti. Cermin itu menyingkap masa lalu yang dilupakan, dan kini masa lalu itu menuntut balasan. Tiba-tiba, suara pintu diketuk keras. Dunia kembali gelap, dan Raka terbangun dalam posisi duduk di tepi hutan. Napasnya tersengal. Ia menggenggam cermin erat-erat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Halusinasi itu begitu nyata. Tapi ia tahu satu hal, cermin sudah mulai menunjukkan kebenaran. Kutukan yang menimpa Ningsih dan seluruh desa bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari ritual lama yang dilakukan oleh para tetua desa bertahun-tahun lalu. Ritual pemindahan kutukan yang kini melenceng dari tujuannya. Dengan dua benda keramat kini berada di tangannya, Raka sadar satu hal. Untuk menghentikan semuanya, ia harus menemukan benda ketiga. Topeng kayu Surapati, topeng yang dulu digunakan untuk menutupi wajah dukun yang memulai kutukan. Namun topeng itu telah lama hilang, disembunyikan jauh dari desa. Terkunci di tempat yang hanya bisa diakses dengan pengorbanan darah. Dan malam itu, langit di atas desa Tegal mulai hujan abu hitam. Tanda bahwa gerbang dunia arwah telah mulai terbuka. Dan waktu Raka hampir habis, pagi tak benar-benar datang di desa Tegal. Langit tetap gelap, awan bergulung seperti asap kebakaran, dan matahari seakan tak mau menyinari tanah yang penuh kutukan. Raka, yang kini terlihat lebih tua dari semalam, berjalan menyusuri jalur menuju ujung barat desa, tempat paling terlarang, yang disebut warga sebagai petilasan Ketek Ireng. Konon, di sanalah para dukun leluhur melakukan upacara terlarang, dan tempat itulah yang diyakini sebagai lokasi terakhir topeng kayu Surapati disembunyikan. Namun, tidak sembarang orang bisa menemukan jalurnya. Maka, Raka menuju satu-satunya orang yang mungkin tahu. Mbah Turmudi, lelaki tua yang dianggap gila, tinggal di gubuk bambu dekat sawah mati, selalu bicara sendiri sambil memeluk boneka dari jerami. Warga menghindarinya. Tapi Raka tahu, Mbah Turmudi bukan sekadar gila. Dia adalah anak dari dukun desa terakhir.
yang kabur saat ritual kutukan mulai menuntut tumbal manusia. Ketika Raka tiba, Mbah Turmudi sedang menggali tanah, menancapkan tulang-tulang, ayam ke dalamnya, dan berbisik kepada angin. Tanpa menoleh, ia berkata, "Kowe teko telat, topeng, iku wes tangi." Raka mendekat pelan, menunjukkan keris angin setra dan cermin rawa. Saat melihat kedua benda itu, mata Mbah Turmudi yang keruh tiba-tiba berubah merah menyala. Ia tertawa keras, lalu memukul tanah dengan tongkatnya. "Kowe dijaluk kanggo nutup lingkaran, bocah. Kutukan kui dudumung saka wong tua Ningsi, tapi saka darah Ningsi dewe." Raka terdiam. "Maksudnya Ningsi korban, bukan? Mbok pikir, kenapa awake dewe kudu ngurung topeng? Kenapa keris lan cermin kudu dipisah adoh? Amarga anak kui, dudu manungsa sak tenane." Suasana tiba-tiba membeku, angin berhenti. Mbah Turmudi mendekat, menempelkan dahinya ke dahi Raka. Seketika, Raka melihat kilasan masa lalu, ritual berdarah di tengah malam, bayi perempuan dibaringkan di atas lingkaran api, dan seorang wanita hamil menangis, diikat oleh para dukun. Bayi itu adalah Ningsi. Dan wanita itu adalah ibunya, Bu Asih Ningsi, bukan anak biasa. Ia adalah wadah jiwa leluhur yang sengaja dikutuk agar menampung entitas jahat yang pernah mengancam desa di zaman dulu. Tapi karena ritualnya diganggu, entitas itu tidak terkunci, justru tidur di dalam tubuh Ningsi, tumbuh bersama jiwanya hingga dewasa. Saat ia dibuli, disakiti, atau disakiti batinnya, roh jahat itu menguat. Dan saat ia mati tergantung malam itu, roh itu bangkit tanpa tubuh manusia yang bisa membatasinya lagi. "Topeng kayu Surapati bukan sekadar topeng," kata Mbah Turmudi. "Itu segel, tapi butuh tumbal darah. Darah saka keturunan Surapati kanggo ngaktif ke maneh. Dan mung kowe, Raka, satu-satunya yang punya garis keturunan dukun desa." Raka mundur satu langkah, gemetar. Ia yang selama ini merasa asing dari keluarga dan hidup dalam sunyi, ternyata adalah keturunan langsung pemilik kutukan itu. Ia bukan pahlawan. Ia adalah bagian dari masalah. Tapi waktu tak memberinya kesempatan untuk menolak. Mbah Turmudi menyerahkan secarik peta tua terbuat dari kulit kerbau, menunjukkan lokasi topeng di dalam petilasan ketek ireng, tepat di bawah akar beringin kembar, yang hanya terbuka saat bulan mati muncul malam nanti. "Gawe cepet nak, soal yen entitas, kui wis nyekel topengnya dewe, ora ana manungsa seng bisa nyegah kiamate," bisik Mbah Turmudi, sebelum matanya mendelik dan ia ambruk, seolah jiwanya diambil saat itu juga. Raka memejamkan mata. Dunia di sekelilingnya mulai retak. Tapi kini, ia tahu arah. Ia tahu kebenaran. Dan ia tahu hanya satu malam lagi sebelum semuanya lenyap. Malam itu datang tanpa suara, tak ada jangkrik, tak ada angin. Langit gelap, gulita tanpa bintang. Hanya satu tanda di atas sana. Bulan mati menggantung seperti lubang hitam di langit. Petilasan ketek ireng terletak di antara dua bukit batu, tersembunyi di balik hutan bambu yang tumbuh rapat dan melingkar seperti sangkar. Raka berdiri di depan gerbang alami itu, membawa 3 benda keramat, keris angin setra, cermin rawa, dan peta kulit kerbau yang kini bergetar di tangannya, seolah menyadari bahwa waktu telah tiba. Begitu ia melangkah masuk, suhu udara menurun, drastis. Kabut hitam pekat mulai melingkupi tanah, dan dari dalam hutan terdengar suara yang tidak berasal dari dunia ini. Suara geraman rendah, seperti napas raksasa yang menahan marah selama ratusan tahun. Setiap pohon yang dilewatinya mengeluarkan getah merah, dan dedaunan berguguran tak wajar, membentuk simbol-simbol kuno di tanah yang berpendar merah. Di tengah petilasan, berdiri sepasang pohon beringin kembar, akar mereka saling melilit seperti ular, dan di antaranya terbuka sebuah rongga gelap menuju perut bumi. Tanpa ragu, Raka menyalakan kerisnya yang kini memancarkan cahaya biru kehijauan dan menuruni celah itu. Lorongnya sempit, dindingnya lembab dan bergetar. Seakan tempat ini masih hidup. Semakin dalam ia masuk, semakin berat napasnya. Cermin rawa mulai berdenyut dan kilatan gambar mengganggu pikirannya. Wajah Ningsi memanggil, tubuh-tubuh bergelimpangan dan suara tangisan yang menyerupai suara ibunya sendiri. Tapi ia terus berjalan hingga tiba di ruangan bundar dengan lantai batu yang diukir penuh tulisan Jawa kuno.
Di tengah ruangan itu, di atas altar batu, terletak benda yang selama ini menjadi kunci segalanya, topeng kayu Surapati. Terbuat dari kayu jati hitam, pahatan wajahnya menyerupai ekspresi manusia yang sedang disiksa. Matanya kosong, namun terasa menatap siapapun yang melihatnya. Lidah topeng menjulur panjang, dan dari celah-celah mulutnya keluar asap tipis, seolah ia bernafas. Tapi, sebelum Raka bisa menyentuhnya, tanah berguncang hebat. Dari dinding-dinding gua, muncul bayangan-bayangan hitam yang menyatu membentuk sosok wanita. Ningsih. Namun kini, ia bukan lagi Ningsih biasa. Rambutnya menjuntai hingga lantai, matanya merah menyala, dan di belakang punggungnya muncul bayangan, seperti sayap kelelawar. Ia berjalan pelan, tak menyentuh tanah, dan suaranya menggema saat berbicara. Topeng kuwi dudu kanggo nyegah, tapi kanggo bebasake aku sak sepenuhnya. Raka terhuyung. Kau, Ningsih, kamu sadar. Wajah Ningsih berubah sedih. Sekejap. Aku mong dadi rumah. Saiki, aku dadi isini. Aku ora kuat maneh, Rak. Seketika, makhluk dalam tubuh Ningsih menyerang, dan ruangan menjadi lautan api hitam. Raka hanya punya satu pilihan, menggabungkan ketiga benda keramat itu dalam ritual terakhir, menancapkan keris ke cermin rawa, lalu memakaikan topeng kayu di depannya. Tapi untuk melakukannya, ia harus menahan Ningsih yang kerasukan roh leluhur dengan risiko kehilangan nyawanya sendiri. Detik-detik penentuan dimulai. Sementara dunia atas mulai retak dan desa Tegal di permukaan bumi mulai digulung kabut, hitam Raka harus memilih, menyelamatkan desa atau mengorbankan sahabat kecilnya sendiri. Dan di tengah pertarungan batin itu, suara dari dalam topeng berbisik, ora ono penyelamatan tanpa tumbal. Waktu terasa melambat. Di dalam ruangan, basuh itu, dunia menjadi satu titik kecil antara dua kekuatan, terang dan gelap. Raka berdiri di tengah, darah menetes dari luka di tangannya, tubuhnya gemetar karena kelelahan dan ketakutan, sementara di depannya, sosok Ningsih yang kini dikuasai roh leluhur perlahan melayang, kulitnya retak seperti tanah kering, dan dari retakan itu keluar cahaya merah menyala. Energi jiwa yang tidak semestinya berada di dunia manusia. Cermin rawa yang diletakkan di lantai mulai bergetar hebat, seolah hendak pecah. Di atasnya, Raka menancapkan keris angin setra, dan dari ujungnya, api biru menyala, menyulut simbol-simbol kuno yang terukir melingkar di lantai batu. Dalam bahasa Jawa kuno, Raka melafalkan mantra yang telah diajarkan oleh Mbah Turmudi dalam penglihatan singkatnya. Soko pepeteng Bali marang pepeteng, saka cahya Bali marang cahya. Aku mung jembatan, dudu penguasa, dudu korban. Tapi roh dalam diri Ningsih menjerit. Ia menolak ditarik kembali. Dengan kekuatan mengerikan, ia mengayunkan tangan, menciptakan gelombang energi yang membuat langit-langit gua retak. Batu-batu mulai runtuh. Waktu semakin menipis. Raka tahu, ritual ini hanya bisa diselesaikan dengan tumbal jiwa. Awalnya ia pikir itu berarti Ningsih, tapi justru sebaliknya. Karena roh itu lahir dari darah leluhur, maka yang bisa mengunci gerbang adalah darah keturunan terakhir, yaitu Raka. Sendiri, ia memandang Ningsih yang merintih di balik kekuasaan entitas jahat. Matanya berkaca-kaca. Ia ingat tawa kecil mereka dulu, saat bermain layangan, mencuri jambu, dan memandangi bintang bersama. Ia sadar. Di balik semua kegelapan ini, masih ada Ningsih yang ingin bebas, bukan dimusnahkan. Dengan keputusan penuh, keyakinan, Raka menggenggam topeng kayu Surapati dan menekannya ke wajahnya sendiri, bukan ke wajah Ningsih. Seketika, tubuhnya kejang hebat. Jiwa Raka ditarik masuk ke dalam cermin, ke dunia antara, tempat semua roh dikurung, jeritan ribuan, jiwa menggema. Dan di pusat dunia itu, roh leluhur yang menghuni tubuh Ningsih ditarik kuat-kuat, menjerit kesakitan, diseret kembali ke dalam cermin bersama Raka yang kini menjadi segel hidup. Di dunia nyata, Ningsih jatuh terkulai. Matanya kembali jernih. Ia menangis histeris, memanggil nama Raka berulang kali. Tapi gua mulai runtuh, dan cermin retak dalam cahaya putih, menyilaukan, menyedot semua kegelapan, dan menutup gerbang dunia arwah untuk selamanya. Dan ketika segalanya tenang, hanya tersisa topeng kayu Surapati yang kosong, tergeletak di lantai, batu yang retak, serta suara angin pelan
yang berbisik nama terakhir, Raka. Sudah 3 bulan sejak malam itu. Desa Tegal kembali seperti sedia kala, tenang, sunyi, dan sederhana. Kabut aneh yang dulu sering turun setiap malam, kini tak pernah muncul lagi. Tanah-tanah yang dulu tandus mulai ditanami kembali, dan anak-anak mulai berani bermain di dekat lapangan yang dulu dikutuk. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu lubang yang tak bisa ditutup oleh waktu. Kehilangan Raka. Ningsih masih hidup, tapi tak pernah bicara banyak. Setiap malam ia duduk di pinggir sawah, memandangi langit gelap, seolah menunggu sesuatu turun dari bintang-bintang. Tak ada yang benar-benar mengerti apa yang terjadi malam itu, kecuali dirinya. Ia menyimpan topeng kayu surapati yang kini tampak retak dan kusam, disimpan di dalam kotak kayu di bawah ranjangnya. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai kenangan akan seseorang yang menyelamatkan jiwanya. Sesekali, saat malam sangat sunyi dan angin bertiup dari arah barat, Ningsih mendengar suara lembut memanggil namanya. Suara itu familiar, suara yang membuat jantungnya bergetar, membuat matanya basah. "Ning, awakmu ora dewekan." Dan dari bayangan pohon beringin tua, kadang terlihat sosok lelaki berdiri, membelakangi bulan, tak bergerak, hanya mengawasi. Desa mungkin telah bebas dari kutukan, tapi tidak ada yang benar-benar pergi, karena beberapa pengorbanan tidak berakhir dengan kematian. Mereka menjadi penjaga senyap, menunggu, berdoa, menyaksikan. Dan itulah kisah tentang seorang gadis, sebuah topeng kutukan, dan sahabat yang memilih lenyap agar dunia tetap hidup. Beberapa kutukan tidak mati. Mereka hanya tertidur, menunggu seseorang membangunkannya lagi.